Kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kita, membuat kita selalu mengatakan, betapa Engkau baik ya Tuhan. Dan kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Bapa yang baik, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih karena Engkau selalu mengasihi, menuntun, memelihara kami. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah Engkau Roh Kudus mengampuni dosa kami dan melayakkan kami memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman, pelita dan suluh di dalam hidup kami. Inilah kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca 1 Yohanes 3 ayat 11-18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, tema kita, kasih adalah tanda kehidupan. Tidak ada kata yang lebih populer dan menjadi penanda paling dikenal bagi orang Kristen daripada kata kasih. Bukan hanya karena kata ini teramat sering dikatakan, tetapi terutama karena Allah sendiri menghendaki dan menetapkannya sebagai hukum yang pertama dan terutama. Tidak ada yang protes atau keberatan terhadap kata itu. Tanggapan atasnya saudara selalu positif, selalu amin. Namun ternyata semua orang menyadari jika penghayatan dan prakteknya sering belum sesuai. Yohanes menjadikan kata itu sebagai inti jati diri atau karakter dasar dan hakiki sebagai pengikut Kristus. Tidak mungkin menyebut diri Kristen tanpa menghidupi kasih. Demikianlah saudara, kasih itu harus nyata dalam hubungan dengan sesama, pertama-tama dengan sesama saudara. Kasih itu bukan satu di antara beberapa pilihan untuk hidup. Ia juga tidak bisa dicampur dengan yang lain. Ia juga tidak hanya sebatas kata, rasa, dan kemauan, melainkan mesti menjadi perbuatan dan dalam kebenaran.
Hidup tak mungkin tanpa kasih, sebab di luar kasih yang ada hanyalah kejahatan berujung maut, seperti yang menguasai Kain sampai ia tega membunuh saudaranya sendiri. Saudaraku, menarik untuk memperhatikan sapaan khas yang biasa dipakai dalam kekristenan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, sapaan itu begitu akrab di telinga kita dan amat mudah keluar dari mulut kita sebagai pengikut Kristus. Semoga sapaan itu, saudara, semakin menjadi salah satu cara untuk senantiasa mengingat dan menghidupi kasih sejati, kasih yang nyata dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan begitu, semakin nyatalah bahwa kita sungguh menikmati hidup baru di dalam Kristus. Kasih adalah tanda kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang boleh kami lakukan ini. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus kami dapat mengaplikasikannya senantiasa. Kami selalu percaya bahwa kuasa Tuhan, berkat dan kasih-Mu akan terus mengalir dalam hidup kami. Karena itu, bimbinglah kami semua, baik anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, dimanapun mereka berada. Tuhan bersama dengan semua anak-anak kami, sehingga mereka boleh menjadi generasi yang kuat, yang tangguh, yang militan, memperjuangkan Kristus dalam hidupnya. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau juga hadir dalam keluarga kami. Biar damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Engkau bersama dengan para orang tua kami dalam usia indah. Biarlah mereka sehat, bahagia terus di dalam Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi mereka. Engkau bersama dengan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Berkati hidup mereka agar selalu menjalani hidup dengan penuh sukacita dan menyaksikan cara Tuhan yang bekerja demikian hebat, membuat semua saudara-saudara kami selalu merindukan Tuhan dan menghadirkan Engkau sebagai Allah yang dahsyat. Engkau berkati di setiap pergumulan kami. Saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Yang berduka, hiburkan. Beban hidup kami Tuhan lihat satu persatu. Topang kami dan berikan jalan keluar. Dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan-Mu, kami akan mengerjakan semua dengan baik, menghadapinya dengan tegar dan tekun. Engkau berkati para pelayan-Mu yang terus melayani dengan setia. Pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan yang besar bagi sesama kami. Engkau berkati bangsa kami, pemerintah kami, biar kami hidup dalam damai Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah setiap seruan dan doa kami, karena semuanya ini kami hanya bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kami dan selalu memberkati kami, yang akan terus kami puji, kami muliakan di dalam cinta kasih Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini tentang kasih Kristus yang akan membuat kita hidup dengan kuat dan tekun akan terus nyata dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.